hari ini banyak banget yang udah nulis aspirasi warga Tebet nih. Ada apa nih? Perpanjangan itu ini warga Tebet sendiri dari pagi nulis banyak banget Pak. Ada yang makan Jakarta lagi. Jadi bisa untuk merapat kalau kita akan melakukan diskusi bersama nih. Kapan lagi kita diskusi langsung dengan Mas Pram. Ayo sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Mas Pram yang sudah buat mereka. Iya buat mereka merchandise. Mereka bisa diskusi bersama dengan Mas Pram. Jadi Mas Pram sudah datang, teman-teman kita boleh banget merapat ke tengah-tengah yang di belakang panggung, yang di belakang kiri panggung, boleh banget kita merapat ke tengah karena Mas Pram sudah datang. Setelah kita akan melakukan diskusi bareng. Ayo sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian yang masih di belakang panggung, di kanan kiri, boleh banget merapat ke depan karena kita sudah kedatangan Mas Pram langsung. Kita sudah kedatangan sosok hebat di tengah-tengah kita dan akan diskusi bersama kita langsung. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang masih di belakang panggung, di samping dan di panggung, silakan untuk merapat ke tengah. Silakan melakukan diskusi bersama dua aja yang tambah lagi deh. Ya. Dua aja. Sekali lagi selamat datang kepada Mas Pram dan untuk Bapak dan Ibu sekalian yang masih berada di belakang panggung, di samping dan kiri panggung, bisa merapat membangun kita melakukan diskusi bersama. Nanti diajarin baca surat Anisa. Oke, sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang masih di samping kanan kiri, bisa banget merapat ke tengah. Sekarang kita sudah kedatangan Mas Pram di tengah-tengah kita. Sekali lagi selamat datang kepada Mas Pram. Dan diingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian yang masih berada di belakang panggung, di samping kanan kiri panggung, harap untuk merapat karena Mas Pram sudah datang dan kita akan melakukan diskusi bersama. Jadi boleh banget untuk merapat kepada Bapak dan Ibu sekalian yang masih ada di belakang panggung, di samping kanan kiri panggung, boleh banget untuk merapat ke tengah-tengah karena sebentar lagi sesi diskusi akan dimulai. Nanti kita diskusi Kepada Bapak dan Ibu sekalian yang masih di belakang panggung, yang masih di samping kanan kiri panggung, silakan untuk merapat karena kita sudah kedatangan Mas Pram di tengah-tengah kita dan akan melakukan diskusi bersama. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang masih di belakang panggung, di samping kanan kiri panggung, silakan bisa untuk merapat karena kita akan melakukan diskusi bersama Mas Pram. Sekali selamat datang kepada Mas Pram dan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang masih di belakang panggung, di samping kanan kiri panggung, harap untuk merapat semangat kita akan melakukan diskusi bersama dengan Mas Pram. Oke, kapan lagi kita bisa diskusi bareng? Kalau misalkan Bapak dan Ibu ada yang ingin disampaikan, bisa disampaikan langsung tanpa berperangkat lagi. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga, jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian bisa melewati kesempatan. Ada konseling. Di sini kita siapin di setiap kegiatan ada konseling sama psikolog langsung. Ceritanya. Kamu lagi konseling atau lagi apa? Lagi konseling, Pak. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang masih berada di belakang panggung, bisa untuk merapat. Serius kamu lagi konseling? Iya, Pak, lagi konseling. Kalau gitu kita ganggu itu kasih lihat aja udah. Kita akan melakukan diskusi bersama Mas Pram. Ini
Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang masih berada di belakang panggung, bisa untuk merapat ke tengah panggung karena sebentar lagi kita akan melakukan diskusi bersama Mas Pram. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang masih berada di belakang panggung, di samping kanan kiri panggung, bisa untuk merapat karena kita sudah kehadiran sosok Mas Pram di tengah-tengah kita dan kita akan melakukan diskusi bersama. Amin. Kan saya jarang ketemu sama gubernur, sekarang ketemu langsung. Alhamdulillah. Makasih Bu, makasih. Baik, sekali lagi Kamu yang untuk Bapak dan Ibu kalau yang ketemu masih Iren kan berada di belakang panggung bisa untuk merapat. Kita akan melakukan diskusi bersama langsung dengan Mas Pram. Jadi kapan lagi kan kita bisa tanya langsung, bisa menyampaikan aspirasi langsung apapun tentang Jakarta kepada Mas Pramnya sendiri gitu. Jadi tanpa ada perantara dipastikan sampai apa yang ingin kita sampaikan. Jadi sayang banget jika Bapak dan Ibu sekalian masih berada di luar panggung, di belakang panggung, di samping kanan kiri. Jadi silakan untuk merapat ke tengah panggung. Selamat datang kepada Mas Pram. Selamat datang di Taman Tebet Eco Park. Selamat sore. Nah, hari ini kita nggak akan debat-debat yang bikin serius-serius banget ya. Capek Om Pram soalnya diajakin bercanda mulu sebagai calon gubernur tahun ini, dan saya sendiri Sisi Asi yang akan menemani Om Pram sore ini di Tebet ini ya. Oke, untuk pertama-tama, udah ada yang mau nanya? Apa udah ada yang nggak sabar pengen nanya nggak? Oh ya, baik. Oke, pertama-tama kita akan kasih kesempatan untuk Om Pram. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga anak-anakku, yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah acara saya yang ke-8. Wow. 8 atau ke-9. Jadi kita udah mulai dari jam 6 pagi dan biasanya selesai jam 9 atau jam 10 malam. Tetapi karena saya melakukannya dengan rasa riang gembira, saya juga nggak sadar bahwa di antara calon gubernur maupun wakil gubernur, saya pribadi termasuk yang kelilingnya paling banyak. Luar biasa, nggak Kemarin- berasa capeknya Om. Tepuk tangan ya buat Om Pram. Kemarin 2 hari yang lalu aja udah 79 kali, dan kalau ditambah hari ini dan ini mungkin sekarang udah hampir 100. Tapi saya lakukan dengan hati sehingga saya juga tidak pernah merasa mengeluh apapun. Hanya saja kadang-kadang saya dikritik sama istri dan anak, karena pengkritik saya yang paling utama adalah Dila. Dila mana Dila? Mbak Dila. Itu Mbak Dila ada di pojokan. Dia pengkritik saya selalu, Bapak jangan lupa minum vitamin. Nah, tapi itulah kesayangan anak kepada bapaknya. Sisi kami persilakan kalau ada yang mau ditanyakan, tapi yang jelas nanti saya akan menjawab saja, menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan. Jadi saya tidak akan mengintro apa yang akan kami lakukan, karena saya yakin semuanya sudah berulang kali melihat mungkin di media, di debat dan sebagainya tentang apa yang akan kami lakukan. Kalau memang ada pertanyaan, keinginan, usulan, kritik dan sebagainya, kami persilakan. Perbedaan orang yang mampu dan yang tidak mampu itu terlalu tinggi sekali. Banyak daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan dalam diri saya. Mungkin sedikit supaya semuanya tahu, saya ini sudah 25 tahun menjadi pejabat. Di era Ibu Megawati saya menjadi sekretaris presiden, kemudian di era Pak Jokowi 2 periode menjadi menteri sekretaris kabinet. Saya juga pernah menjadi pimpinan DPR, menjadi anggota DPR, terpilih 4 kali, sehingga perjalanan saya panjang sekali. Ketika saya diminta, bukan saya melobi loh ya, saya diminta mendapatkan amanah menjadi calon gubernur. Terus terang awalnya saya tidak pernah melobi siapapun untuk bisa jadi calon gubernur, tapi begitu mendapatkan amanah itu, kemudian saya keliling Jakarta. Sebenarnya kelilingnya 79 kali karena banyak yang tidak dibuka. Kalau dibuka mungkin lebih dari 100 kali, mungkin 140-150 kali dalam waktu 1,5 bulan. Karena setiap hari rata-rata saya keliling 9, 10, 11 titik. Rata-rata pulang selesai jam 9, 10 malam. Nah, apa yang akan saya lakukan?
Yang saya lakukan yang utama terutama adalah melakukan perbaikan pembenahan di bawah. Karena KJP sebagai contoh, Kartu Jakarta Pintar, orang yang berhak menerima malah tidak menerima, orang yang tidak berhak malah menerima. Kemudian kalau orang melakukan keluhan kepada tim pendataan, maka akan dilempar ke rawa bunga. Di rawa bunga ngantrinya seharian penuh, belum dilayani udah capek dan biasanya udah pulang. Dan untuk itu maka kewajiban negara, kewajiban pemerintah adalah tidak lagi diadakan di rawa bunga, per kecamatan. Sehingga saudara-saudara di Tebet kalau ada persoalan ya di Tebet diselesaikan. Bukan kemudian pergi ke rawa bunga, perginya udah sehari, PP dan sebagainya. Di sana juga tidak dilayani, termasuk lansia. Sehingga dengan demikian apa yang akan saya kerjakan? Yang akan saya kerjakan adalah menyelesaikan persoalan-persoalan di bawah. Bahkan ketika saya keliling selalu pertanyaan satu, KJP, KJS, kemudian Dasawisma, Dalwis, kemudian RT RW dan seterusnya, termasuk tadi ada yang memberikan catatan supaya program untuk CCTV RT RW itu betul-betul dijalankan. Kenapa ini perlu dijalankan, saudara-saudara sekalian? Karena tingkat kejahatan atau kriminalitas ataupun juga bullying di Jakarta ini harus dicegah. Cara mencegahnya tidak bisa hanya bergantung kepada aparat penegak hukum. Harus diawasi secara bersama-sama. Pengawasannya dari mana? Dari masyarakat juga. Dan yang namanya kota global, baik di New York, di Tokyo, di Shanghai, di mana saja di seluruh dunia, cara menurunkannya pakai CCTV. Hanya problemnya kalau pakai CCTV, kalau ibu lirak-lirik sama tetangga ketahuan. Sehingga inilah yang menjadi proteksi bagi kita semua. Maka dengan demikian, saudara-saudara sekalian, saya betul-betul kalau mendapatkan amanah ini, yang saya kerjakan adalah yang kecil-kecil yang dari bawah. Tetapi Jakarta tidak boleh juga hanya yang kecil-kecil, yang besar juga harus diurus. Bagaimana cara ngurus yang besar? Contohlah, problem utama di Jakarta ini perumahan. Orang-orang yang mau nikah, orang-orang yang mau setelah lulus dan bekerja di awal-awal pengen mandiri, pengen pisah dari orang tuanya, problemnya adalah rumah. Belum mampu, terlalu mahal, kesempatannya nggak ada. Maka harus ada terobosan. Maka saya mempelajari gimana caranya housing atau perumahan ataupun rumah susun itu bisa terjangkau bagi golongan Gen Z maupun milenial. Dulu programnya Mas Anies tentang DP 0% sebenarnya bagus. Cuma problem utamanya apa? Problem utamanya adalah land ataupun tanah. Membebaskan tanah di Jakarta tidak mudah dan mahal sekali. Sehingga dengan demikian bagaimana caranya supaya tanah itu tidak menjadi problemnya? Maka kantor kecamatan, kantor kelurahan, sekolah, puskesmas yang rata-rata tempatnya bagus, kemudian digunakan hanya sekedar menjadi kantor kecamatan, tidak lebih dari itu, maka harus direnovasi, direncanakan untuk menjadi apa? Menjadi housing. Lantai 1, 2, 3 dibuat kantor kecamatan yang dibuat bagus sekali. Semua orang akan bisa menggunakan kantor itu karena kantornya bagus. Lantai 4, 5 digunakan co-working space. Apa itu co-working space? Anak-anak Bapak Ibu sekalian kalau mau kerja ada tempatnya yang murah. Wifi-nya kita buat yang bagus, murah. Sehingga dengan demikian mereka bisa mengadakan itu. Baru lantai kemudian 7, 8, 9 dan seterusnya itu untuk perumahan, untuk housing. Kalau tempatnya di Tebet misalnya, karena di Tebet ini tanahnya mahal, tentunya yang bisa menempati mungkin mungkin warga menengah di Tebet ini. Tetapi di tempat-tempat tertentu warga menengah ke bawah juga bisa. Sehingga dengan demikian bergantung pada tempatnya, termasuk misalnya di Blok S. Di Blok S itu ada sekolahan, di Blok S pasti yang tahu nggak terlalu jauh ada sekolahan yang luasnya 8.000, muridnya sekarang tinggal 120 orang, dan sekolahnya tetap seperti itu aja. Kenapa nggak kemudian di Blok S tadi yang luas tanahnya 8.000 kita buatkan
housing ke atas yang sekaligus untuk kemudian digunakan untuk perumahan, dan karena persoalan kemacetan di Gunawarman dan Senopati itu nggak bisa diselesaikan sampai sekarang ini, maka yang harus dilakukan adalah dibuatkan vale mobil. Jadi lantai 1, 2, 3 misalnya tetap untuk sekolahan, lantai 4, 5, 6, 7 untuk vale dan sebagainya, yang ke atas untuk perumahan. Kalau itu dilakukan apa? Membuka lapangan kerja bagi warganya, membuka lapangan kerja dan memberikan kesempatan kerja bagi siapapun yang akan mau bekerja. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, selain ada manfaat bagi masyarakat secara luas, kemudian juga memberikan kesempatan orang untuk housing, kemudian juga ada pendapatan tambahan bagi warga Jakarta melalui valet tadi, dan juga kesempatan kerja, orang bisa bekerja di sana daripada kemudian sekolahnya tidak bisa dimanfaatkan. Jadi apa yang akan kami lakukan betul-betul membuka ruang yang seluas-luasnya orang bekerja, memberikan kesempatan orang bekerja, dan juga tidak kalah pentingnya adalah Jakarta ini harus diurus dengan hal-hal baru. Nggak bisa Jakarta hanya income atau pendapatannya berdasarkan pajak dan restribusi. Tadi kalau valenya bisa dijalankan, memberikan income bagi Jakarta, dan saya akan menggagas yang terakhir dari saya, apa yang disebut dengan Jakarta Funding. Jakarta Funding itu kurang lebih sama dengan INA Funding. INA Funding itu, INA itu Indonesia, funding itu untuk investasi, bukan hanya di dalam negeri, bisa di luar negeri, tetapi dikelola secara profesional. Jadi bagi saya pribadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, membuka ruang seluas-luasnya bagi warga Jakarta untuk melakukan perbaikan. Ketika saya pergi ke Tanah Tinggi, terus terang saya udah lama sekali nggak pernah tersentuh sampai saya nangis melihat begitu problemnya itu sangat dasar dan elementer. Apa yang terjadi? Pagi hari ada air, siang, sore, malam hari nggak ada air, dan sudah bertahun-tahun nggak pernah ada keinginan untuk memperbaiki. Ketika saya tanyakan kenapa seperti itu, karena hanya bergantung air yang berasal dari Jatiluhur. Sehingga dengan demikian saya kalau mendapatkan amanah, betul-betul yang saya kerjakan adalah melakukan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan yang di bawah. Bukan yang kemudian yang gede-gede. Yang gede-gede yang ngurus sudah terlalu banyak, tetapi masyarakat pada level bawah itulah yang harus dilakukan perbaikan. Jadi itu yang akan kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta nih gimana kepeduliannya terhadap Gen Z dan milenial saat ini? Jadi problem bagi Gen Z sekarang ini ada 3. Gen Z itu klasifikasi umur dari lama adalah lapangan kerja. Kenapa Gen Z sekarang ini disebut dengan apa tadi sandwich generation? Yeah. Karena memang pertama dia ada beban pada diri sendiri, yang kedua keluarga, dan mungkin banyak juga Gen Z yang masih muda kemudian menikah, dia harus mengurus anak dan keluarganya. Jadi dia tertimpalah dari atas dan bawah. Maka dengan demikian ada 3 yang jadi problem di Gen Z itu. Yang pertama lapangan kerja, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah kesehatan. Dengan lapangan kerja bagaimana caranya supaya ada ruang lapangan kerja yang luas? Maka saya pribadi akan menggagas bahwa bagi Gen Z dan milenial ini diberikan kesempatan untuk satu, ada yang namanya balai latihan kerja di kecamatan. Setiap waktu, setiap saat mereka bisa melakukan latihan yang kemudian diberikan sertifikasi. Kalau mereka diberikan sertifikasi, mereka bisa kemudian tidak hanya bekerja di dalam negeri, tetapi juga bekerja di luar negeri. Yang kedua yang menjadi persoalan adalah para Gen Z ini kalau ditanya kepada mereka, 38% pengen jadi entrepreneur, 28% pengen jadi ASN, cuma 2% yang pengen jadi petani. Artinya sudah ada perubahan paradigma cara berpikir Gen Z itu. Dengan demikian apa yang harus dilakukan oleh Gen Z? Kalau memang dia pengen jadi entrepreneur, maka co-working space yang tadi Om sampaikan adalah untuk mereka punya tempat belajar, bekerja. Ya, jadi ruangannya ada di sana, wifi diberikan dan sebagainya. Jadi 3 hal itulah yang kemudian menjadikan problem di Gen Z.
Yang terakhir, problem bagi Gen Z terutama kalangan menengah ke bawah, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang mendapatkan KJP dan mereka berharap mendapatkan KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Banyak sekali yang harusnya dapat tidak dapat, padahal anaknya pinter. Maka untuk itu pemerintah juga harus melakukan perbaikan pendataan kepada mereka, dan itulah yang harus dilakukan. Jadi inilah yang menjadi problem utama di Jakarta sekarang ini. Maka saya kalau mendapatkan amanah ini, maka yang begitu-begitu terus terang akan kami selesaikan terlebih dahulu, dibandingkan dengan membangun ruang-ruang yang terlalu besar yang memang itu hanya bermanfaat bagi golongan tertentu. Itu sisi. Terima kasih. Kalau di dalam agama Islam kita memberikan yang pada guru ngaji kesempatan yang sama untuk bisa Holy Land dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun agama Islam ini, saya bukan bicara agamanya ya, tetapi Islam ini kan mayoritas, apalagi di Jakarta. Maka ya mereka harus mendapatkan porsi sesuai dengan komunitasnya. Dan tetapi kalau bagi saya kalau menjadi gubernur, saya gubernur semua. Harus diberikan kesempatan yang sama pada semuanya. Dan yang tidak kalah pentingnya, toleransi kita itu diatur di dalam pembukaan undang-undang dasar kita. Nggak boleh orang merasa bahwa ini hanya untuk satu agama tertentu. Enggak. Kalau saya untuk semua agama, dan saya akan memperlakukan itu. Terima kasih. Sini. Karena ini punya hadiah nih buat Om Bram. Belum dapat hadiah. Oh. Aduh, terima kasih. Labubu. Kamu tahu Labubu nggak? Tahu. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ada beda nih. Ini pertama kali dalam hidup saya dapat Labubu. Wah Mbak, kamu hebat. Sweet ya Mbak, anak-anak sekarang. Oh ya, pasti ini akan saya kasih ke cucu saya. Wow. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya tadi kan tentang kehidupan beragama nih. Kalau kebanyakan nih saya dan teman-teman saya kebanyakannya beda agama. Terutama keyakinan keuangan maksudnya. Finansial ya. Jadi kalau misalnya nggak yakin ya gimana kita mau maju ya? Ada mau nanya lagi? Oke silakan. Saya Kaisar mau tanya, karena saya penduduk di Petamburan jauh-jauh dari sini tuh sebenarnya saya mau nanya gimana sih Mas Pram memberikan solusi, cara-caranya, langkah-langkahnya kita mungkin rakyat kecil gitu, struktur organisasi dalam kelurahan, RT, RW itu sangat-sangat sulit. Terus kita dipingpong kalau mau bikin KTP aja katanya harus online dulu, ya kan segala macam. Nah terus BPJS juga itu prosedurnya katanya sesuai dengan kartu keluarga, tapi istri saya sampai detik ini juga belum dapat BPJS gitu. Itu gimana Mas Pram? Mas Pram, Yes. bagaimana cara untuk mengatasi dua penyakit di Jakarta ini, yakni macet dan banjir? Ini pertanyaannya mudah, jawabnya nggak mudah. Konektivitas kita itu belum berjalan dengan baik. Banjir kiriman, 2 banjir lokal, 3 banjir rob. Apa perbedaan dan yang membedakan? Banjir kiriman sekarang ini sudah berkurang banyak. Kemarin pagi atau tadi pagi? Kemarin pagi, saya ke Sunter, ke Kali Sunter. Kalau untuk Sungai Sunter ini banjir robnya nggak ada, karena banjir rob itu biasanya yang berhubungan dengan laut. Karena ketika laut naik, air permukaannya masuk ke dalam dan itu yang menyebabkan air yang dari itu nggak bisa turun. Jadi Jakarta sekarang ini banjirnya karena untuk melakukan pengerukan dan sebagainya. Jadi itulah yang harus dilakukan. Dan warga juga harus mempunyai kesadaran bahwa mereka juga harus mau untuk dan sekarang sudah hampir semuanya mampu. Kalau mau dilakukan pengerukan nggak mungkin, kecuali ya dibersihkan semuanya. Jadi kalau Transjakarta saja itu tetap nggak bisa menyelesaikan persoalan kemacetan. Bogor, Tangerang Selatan, Tangerang, Depok, mereka juga harus diedukasi. Jangan kemudian semuanya bawa kendaraan pribadi ke Jakarta.
Maka yang dari Depok misalnya, kalau dia bawa mobil, akan ada tempat parkir tidak jauh dari tempat tinggalnya, kebebasan. Bebas bayar MRT, LRT, dan juga busway dan sebagainya. Kemudian kalau dibebaskan, dari mana negara bisa melakukan itu? Yang namanya transportasi publik di dunia itu harus disubsidi oleh pemerintah. Nggak bisa kemudian nggak disubsidi oleh pemerintah, harus disubsidi. Dan kalau itu dilakukan, maka problem utama kita itu sebenarnya akibat dari kemacetan itu lebih tinggi dibandingkan dengan subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Kemacetan itu luar biasa, memakan bahan bakar yang luar biasa, mobil, motor, dan sebagainya, sehingga itulah yang harus dilakukan perbaikan. Ada Perpres nomor 82 yang mengatur tentang aglomerasi. Jadi itulah yang kami lakukan. Terima kasih. Mas dari tadi udah semangat banget pengen nanya nih, kira-kira apa sih pertanyaannya, penasaran deh Mas. Selamat sore Mbak, Mas Pram. Perkenalkan saya Tama dari Cilandak. Mau bertanya sih, kan kalau program-programnya kita udah dengar dan bagus-bagus semua. Aku mau tanya lebih ke untuk masa depan, kan besok pemilihan itu lebih banyak anak muda ya, 53% anak muda kurang lebih. Kira-kira pentingnya kesadaran diri anak-anak atau anak muda terhadap politik itu gimana sih, dan itu tugas siapa sih, dan cara pendekatannya Bapak itu seperti apa? Gitu. Jadi kepada anak muda, cara pendekatannya berbeda 100%. Sekarang ini anak muda, Gen Z, Gen milenial, rata-rata mereka di depan gadget maupun laptop. Di negara yang sudah maju, dimanapun, CCTV itu ada di ruang publik. Dan siapapun yang melakukan itu, secara umum biasanya dipermalukan di ruang publik. Mereka paling takut kalau dipermalukan di ruang publik siapapun yang melakukan catcalling tadi. Catcalling itu ya bersiul, menggoda dengan pelecehan dengan suara lah begitu. Dan itu seringkali memang ada, bukan nggak ada. Dan untuk mengatasi itu, maka sarana transportasi umum kalau nanti naik MRT, LRT, busway, kita pasangin CCTV juga. Supaya apa? Siapapun yang melakukan itu ada buktinya. Ini kejadian di negara-negara yang sudah maju yang seperti itu diupload di ruang publik. Begitu diupload di ruang publik, orang sekarang itu paling takut apa sih? Viral. Begitu viral, netizennya, udahlah netizen 62 ini paling sakti di dunia. Begitu mereka menteror orang yang viral tadi, pasti yang melakukan itu akan berhenti. Jadi ruang publik harus digunakan untuk itu. Jadi Mbak, sekali lagi, jangan takut dan harus berani untuk menyampaikan, menegur. Kalau enggak, nanti kita akan bantu dengan CCTV yang lebih banyak di ruang publik sehingga orang yang melakukan itu akan berhenti dengan sendiri. Terima kasih. Perempuan yang harus belajar menjadi ibu, tapi laki-laki juga bisa mempelajari sosoknya. Nanti dia ada masalah aku ya. Dia nggak salah. Dari kita udah diskusi bersama Mas Pram, udah bahas banyak banget tentang permasalahan ini. Tangannya juga, tangan juga. Kamu cakep. Menurut bapakmu atau menurut ibumu? Mamanya dia. Menurut mamanya? Mamanya yang mana? Oh itu. Oh, mamanya cakep. Makanya kok cakep. Sini. Ini mana ayah? Kasih ya. Pak, tahan dikit Pak. Terima kasih.